Shalom, ada yang terkasih, kembali lagi kepada Sir Aldo. Hari ini Sir Aldo akan mengajari kita lagi cerita firman Tuhan dengan tema Allah menciptakan dunia. Nah, hari ini kita akan belajar dari ciptaan Tuhan Yesus yang begitu sempurna dan mulia. Nah, mungkin kita sering mendengarkan ya bahwa Tuhan Yesus itu menciptakan langit dan bumi, menciptakan segalanya, dan menciptakan manusia. Dan hari ini kita akan lebih lagi untuk mengingat kembali bahwa ciptaan Tuhan Yesus sangat berharga semuanya. Ya, semua ciptaan Tuhan, baik benda mati maupun benda hidup, semua sangat baik. Nah, adik, ayo sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Sir mau mengajak kita untuk ice breaking. Yuk, oke. Nanti kalau Sir bilang tepuk the best ya, the best. Jadi kita ini adalah anak-anak yang the best ya. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Sambil melompat. Oke, ada yang terkasih. Ayo kita bersama-sama. Sir mau berdiri ya. Oke. Nanti kalau Sir bilang tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Nah, kayak gitu adik-adik yang terkasih, anak-anak, supaya kita bisa lebih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mau ngajak kita untuk berdoa bersama-sama, sehingga kita boleh dipenuhi oleh Roh Kudus untuk mendengarkan dan memahami firman Tuhan. Yuk kita lipat tangan berdoa. Bapa yang baik, yang maha kuasa, maha besar dalam hidup kami bersyukur kepada Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan untuk melihat semua kebaikan Tuhan. Saat ini kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, ada yang terkasih, ayo kita buka Alkitab kita. Mungkin ini ayatnya sangat panjang, tapi jangan takut, oke ya. Jangan takut, sebab hari ini kita dengarkan cerita firman Tuhan saja. Yuk kita buka Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Wih, panjang kali 31. Tapi ayat renungan atau ayat pokok firman Tuhan hari ini dari ayat 1 saja, pasal 1 ayat 1. Saya bacakan ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Oke. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita dengarkan lebih lanjut cerita firman Tuhan, Sir mau mengajak kita tebak-tebakan seru ya. Kita mau tebak-tebakan dulu. Oke. Nanti kalau Sir berikan pertanyaan dijawab ya. Oke. Siapa yang cepat jawab dapat hadiah. Oke. Dapat hadiah. Yuk, Mari kita dengarkan tebak-tebakan. Yang pertama, aku biru dan luas, tempat ikan berenang. Siapakah aku? Ya, betul, jawabannya ialah laut, ya. Yang kedua, aku muncul di langit malam dan bersinar lembut. Aku bukan matahari. Siapakah aku? Jawabnya bulan. Aku berwarna-warni, tumbuh di tanah dan membuat taman jadi cantik. Siapakah aku? Bunga. Ya, betul lah adik-adik yang terkasih. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Aku hidup di air, ya. Hidup di air, siapakah aku? Nah, banyak yang hidup di air. Ikan, ya. Nah, jadi itu saja. Lalu pertanyaan untuk kita sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Nah, kira-kira adik-adik yang terkasih, warna kesukaanmu apa saja ya? Dan warna itu mengingatkan kamu tentang apa saja? Itu ya yang pertama ya. Yang kedua, kalau kamu punya hewan peliharaan ya, kamu
milih hewan yang mana kau suka? Oke. Lalu yang ketiga, apa kegiatan favoritmu saat bermain di luar rumah? Nah, yang keempat, apa hal baik yang pernah kamu lakukan kepada orang lain? Lalu, apa yang membuatmu bahagia hari ini? Nah, adik-adik yang terkasih, coba bayangkan. Dulu, sebelum ada bumi dan langit atau bintang di langit, semuanya gelap gulita, ya. Sepi banget. Nggak ada suara burung, nggak ada tawa anak-anak, bahkan nggak ada cahaya sama sekali. Nah, jadi siapa di sini kalau nggak ada lampu dia takut gelap. Nah, dan juga belum ada manusia, belum ada hewan, belum ada bunga yang mekar. Tapi ada satu pribadi yang sudah ada sejak awal. Siapakah dia? Ya, betul adik-adik. Dialah Allah kita yang menciptakan langit dan bumi itu. Dan tahu nggak adik-adik yang terkasih, Allah punya rencana yang luar biasa. Ya, Allah ingin menciptakan dunia yang penuh warna kehidupan dan sukacita. Nah, ayo adik-adik, siapa yang tahu atau masih ingat apa saja karya ciptaan Tuhan yang luar biasa itu? Ya, jadi yang pertama, Allah menciptakan terang. Pada mulanya dunia gelap gulita, ya, tidak ada cahaya sama sekali. Tapi Allah berkata, jadilah terang, dan terang pun muncul. Terang itu memisahkan siang dan malam. Wah, luar biasa ya adik-adik. Dan yang kedua, Allah menciptakan cakrawala. Lalu Allah menciptakan cakrawala, yaitu langit yang memisahkan air dari atas dan di bawah. Langit itu seperti atap besar yang melindungi. Nah, sekarang kita bisa melihat langit biru yang indah di setiap harinya, karena itu adalah karya Tuhan Yesus. Ya. Yang ketiga, Allah memisahkan daratan dengan lautan. Tumbuhan-tumbuhan diciptakannya. Nah, Allah mengumpulkan air di satu tempat sehingga daratan muncul, laut, sungai, dan gunung pun terbentuk. Kemudian Allah menciptakan tumbuhan, pohon, bunga, dan semua tanaman yang menghasilkan buah dan biji. Bumi menjadi hijau dan segar. Nah, adik-adik, yang keempat siapa yang tahu kira-kira? Yuk, yang keempat ialah hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Di hari keempat Allah menciptakan matahari untuk menerangi siang, bulan untuk menerangi malam, dan bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit. Semua itu indah sekali dan menunjukkan betapa hebatnya Allah. Nah, dan hari yang kelima, adik-adik, Allah menciptakan makhluk hidup di air dan di udara, ikan dan burung. Nah, Allah menciptakan semua makhluk yang hidup di air, ikan besar, ikan kecil, dan segala hewan laut. Ia juga menciptakan burung-burung yang bisa terbang, ya, di langit. Wah, pasti ramai sekali ya, ya. Pasti suara burung ada dan cipratan air di hari itu pasti ada. Dan hari yang keenam, Allah menciptakan makhluk hidup di darat, ya, yaitu manusia, ya. Allah menciptakan semua, ya. Allah menciptakan semua binatang yang hidup di darat, gajah, kucing, jerapah, dan lainnya. Lalu Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan yang sangat istimewa. Manusia diciptakan menurut gambar Allah dan diberi tugas untuk menciptakan ciptaannya. Dan hari yang ketujuh, ya, ada yang terkasih, hari yang ketujuh Allah beristirahat dan memberkati dan menguduskan hari Sabat. Nah, jadi aplikasi untuk kita hari ini, untuk adik-adik yang terkasih, dari cerita penciptaan
untuk hari ini bahwa Allah adalah pencipta yang hebat, ya. Kita bisa kagum dan bersyukur. Ayo, ada dilihat sekeliling kita. Lihat langit biru, pepohonan, hewan lucu, dan diri kita sendiri. Semua itu diciptakan oleh Allah, dan kita belajar untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena segala sesuatu yang indah dan baik datang darinya. Nah, lalu yang kedua, Allah menciptakan segala sesuatu dengan teratur. Nah, teratur, adik-adik yang terkasih. Nah, kita juga belajar hidup teratur. Tuhan menciptakan dunia dengan urutan yang rapi, ya, satu hari demi satu hari. Itu mengajarkan kita untuk belajar hidup dengan disiplin. Bangun pagi, belajar, bermain, dan tidur tepat waktu. Yang ketiga, Allah menciptakan manusia dengan istimewa. Kita semua berharga di mata Tuhan, ya. Anak-anak bisa belajar bahwa mereka diciptakan oleh Allah dengan sangat spesial dan berbeda dari ciptaan lainnya, ya. Kita semua punya tujuan dan Tuhan mengasihi kita apa adanya. Yang keempat, Allah mempercayakan manusia menjaga ciptaannya. Nah, kita belajar untuk menjaga alam kita, menjaga sekitar, ya, lingkungan kita. Tuhan memberikan tugas atau mandat kepada kita semua untuk merawat bumi. Nah, kita sebagai anak-anak bisa belajar membuang sampah pada tempatnya, menyayangi hewan dan tidak merusak tanaman. Lalu yang kelima, Allah menciptakan hari istirahat, ya, yaitu hari Sabat. Nah, kita juga perlu istirahat dan beribadah. Setelah menciptakan segala sesuatu, ada yang terkasih, Tuhan beristirahat di hari ketujuh. Kita juga belajar bahwa tubuh kita perlu istirahat dan waktu untuk datang ke sekolah minggu, beribadah, dan dekat dengan Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, ada yang terkasih, yang terakhir, semua ciptaan Tuhan baik. Nah, kita diajarkan untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain atau dengan makhluk lain. Ya, adik-adik yang terkasih, kadang kita merasa ingin jadi seperti teman kita, ya, seperti hewan, seperti tanaman. Tapi dari cerita penciptaan kita belajar bahwa semua yang diciptakan Tuhan adalah baik dan unik, termasuk kita semua. Nah, demikian kebenaran firman Tuhan hari ini, sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Oke, adik-adik yang terkasih, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau begitu ajaib, Engkau maha kuasa, Engkau sungguh hebat. Dan Tuhan mengajarkan kami hari ini bahwa kami adalah ciptaan-Mu, dan segala yang Tuhan ciptakan di bumi ini, kami diberikan tugas agar kami boleh menjaganya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai kami menjadi alat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom.